Assalamualaikum, halo Sobat Fun Family, apa kabarnya hari ini? Semoga kabarnya dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Seperti yang Fun Family rencanakan, kita menginap di Abian Serama Hotel ini selama 2 hari karena letaknya yang dekat dengan Pelabuhan Sanur. Dan kegiatan kita setelah sehabis seharian trip dari Pulau Nusa Penida dan aktivitas kita malam hari, kita ke belakang Hotel Abian Serama untuk jalan-jalan saja dan melihat keadaan sekitar. Dan ternyata di dekat sini itu ada kuliner malam, yaitu di Pasar Sindunya yang letaknya bersebelahan dengan Hotel Abian Serama. One soup, one soup takeaway. Okay. Serious? I would like to one soup takeaway because we have all over the dinner and I can't eat, but I have to buy. Dan di sini kita makan bakso karena pada awalnya untuk dapat tempat duduk ini itu ngantri. Jadi ekspektasi kita mungkin karena enak dan ternyata memang benar. Bakso ini enak sekali. Dan kita membeli beberapa cemilan yang untuk disantap di kamar hotel nanti. Nah, dekatkan jaraknya dari kulineran malam di Pasar Sindu tadi ke Hotel Abian Serama. Dan tiba di kamar, kita mau istirahat dulu ya. Lanjut besok pagi. Selamat pagi, sahabat Fun Family. Kita mau cari sarapan dulu ya, yang dekat hotel saja. Yuk! Dan pagi ini kita akan mengunjungi Pasar Sindu lagi. Setelah semalam kita ke night marketnya, kita mau tahu nih seperti apa kombinasi antara pasar tradisional dan pasar malam kuliner yang memberikan dua pengalaman yang berbeda dalam satu lokasi. Lokasi Pasar Sindu ini terletak di Jalan Pasar Sindu nomor 5 Sanur dan Pasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Kalau pagi dan siang banyak dipakai aktivitas pasar tradisional seperti menjual sayur-sayuran, hasil lokal dan keperluan sehari-hari. Dan bila malam hari, bagian kuliner jalanan dengan berbagai pilihan makanan lokal. Dan Pasar Sindu ini bukanya tiap hari ya, sekitar pukul 4 pagi sampai jam 11 malam. Rekomen deh untuk mengunjungi tempat ini untuk merasakan suasana lokal Sanur. Oh ya, jika ingin makanan halal atau pilihan vegetarian, bisa tanyakan langsung ke penjual ya. Bila ragu-ragu dan ujung-ujungnya Fun Family sarapannya nasi padang ya. Dan ini jangan ditiru loh. Setelah sarapan pagi, Fun Family akan segera check out ya, karena kita akan menuju ke wisata selanjutnya.
Sahabat Freedom Family, kita lanjutkan wisata selanjutnya ya, yaitu Freedom Family sekarang mau menuju ke Pura Luhur Uluwatu yang berada di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Jarak dari Abian Serama Hotel ke Pura Uluwatu itu sekitar 30-36 km, atau jarak tempuhnya itu memakan waktu 60-75 menit, tapi tergantung kondisi lalu lintas ya. Dan bila sahabat Freedom Family pernah ke GWK, jalan ini searah ya dengan wisata tersebut. Dan kalau dari Bandara Ngurah Rai itu jarak tempuhnya 40 menit. Sebenarnya Freedom Family sudah beberapa kali mengunjungi Pura Uluwatu ketika ke Bali, tapi belum pernah divideokan. Karena kesempatan kali ini Freedom Family sudah berada di Bali, apa salahnya kita mengunjungi seperti apa kondisi Pura Uluwatu sekarang. Nah, bila sudah mendekati lokasi Uluwatu, kita akan menemukan jalan yang lebih menanjak, berkelok, dan agak lebih sempit dibandingkan dengan jalan kota yang biasanya. Sekarang kita akan memasuki kawasan luar Pura Uluwatu, dan di sini dikenakan retribusi. Dan untuk mobil itu 2.000, motor 1.000, dan bis itu 10.000. Pak? Oke, terima kasih Bli. Sudah masuk ke parkiran, sekarang kita cari parkiran dulu ya. Untuk jam bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Dan untuk HTM, untuk WNI itu dewasanya 30.000 dan anak-anak 20.000. Untuk WNA dewasanya 50.000 dan anak-anak 30.000. Harga ini sudah termasuk peminjaman kain sarung dan selendang ya. Ada etika berkunjung di Pura Uluwatu ini, yaitu gunakan sarung dan selendang yang disediakan ya. Tidak boleh masuk ke area utama pura bagi wisatawan non-Hindu. Memakai kain sarung dan selendang ini sebagai bentuk rasa hormat terhadap kesucian pura. Dan bukan di Pura Uluwatu saja ya, hampir semua pura di Bali itu aturannya seperti itu. Nama lengkap dari pura ini adalah Pura Luhur Uluwatu, yang mempunyai makna pura luhur berarti pura agung atau pura suci. Uluwatu itu sendiri berasal dari kata ulu yang berarti puncak dan watu yang berarti batu, sehingga artinya menjadi pura di puncak batu. Dan lokasi ini berdiri di atas tebing setinggi 70 meter yang langsung menghadap ke Samudra Hindia. Gunakan petunjuk arah ini bila kalian bingung mau kemana dulu untuk dikunjungi.
Di sini ada aturan yang harus ditaati ya, yaitu tidak boleh masuk ke area yang paling dalam kecuali untuk sembahyang. Dan untuk wanita yang sedang datang bulan, secara adat tidak diperbolehkan masuk ke dalam area pura. Hindari berbicara keras, tertawa berlebihan, atau berlaku tidak sopan. Juga hati-hati nih, monyet di sekitaran area pura, karena mereka sering tertarik pada benda yang mencolok seperti kacamata, topi, atau anting-anting. Jadi hati-hati ya. Kebetulan saat kita kemari itu sedang ada upacara keagamaan. Setelah kita melewati gerbang pura dan area utama, terdapat jalan setapak yang mengikuti kontur tebing di sisi barat dan timur pura. Jalur ini dilengkapi dengan pagar batu dan semak-semak tropis, jadi cukup aman untuk berjalan, tetapi tetap perlu berhati-hati ya, karena beberapa bagian agak sempit atau tidak rata. Waktu yang tepat untuk berkunjung itu jam 4 sore sampai jam setengah 7. Di mana kita bisa menikmati pemandangan, ada sunset, dan menonton tari kecak. Tapi Friend Family tiba di lokasi ini jam setengah 11. Karena setelah dari ini kita akan menuju ke lokasi wisata selanjutnya. Jadi kita tidak bisa menikmati tarian kecak. Inilah panorama terbaik untuk melihat pura dari kejauhan dengan latar laut. Nah, dari sinilah kita bisa melihat Pura Luhur Uluwatu menjulang di ujung tebing. Juga terlihat ombak besar Samudra Hindia menghantam dinding batu yang di bawah. Pemandangan laut yang luar biasa, seperti lukisan alam yang hidup. Sinar matahari memantul di permukaan laut, seperti permata yang berkilau. Dari sini kita bisa melihat gulungan ombak putih yang berlapis-lapis, menghantam dinding batu di bawah pura. Pura Uluwatu ini memang tidak pernah sepi pengunjung, baik dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Tempat ini selalu ramai karena memadukan keindahan alam dan kekayaan budaya. Dan mungkin juga karena lokasinya yang strategis, hanya sekitar 1 jam dari Denpasar atau Kuta. Berjalan di jalur setapak di tepi tebing ini memberi sensasi tersendiri, terutama bagi yang suka berpetualangan. Ya, berjalan sambil melihat pemandangan laut dari ketinggian.
Di pura ini berbagai acara keagamaan Hindu rutin digelar karena pura ini termasuk salah satu pura utama yang menjaga arah selatan Pulau Bali. Puncak jalur timur ini lebih sepi, cocok untuk menikmati suasana tenang dan melihat ombak dari ketinggian. Kebetulan siang ini begitu panas dan angin tidak begitu kencang, tapi harus hati-hati ya, jangan terlalu dekat ke tepi, terutama bila berfoto, karena angin laut bisa sangat kencang. Jangan lupa gunakan alas kaki yang nyaman dan tidak licin, karena kita akan jalan terus menelusuri pinggir tebing ini. Oh ya, perhatikan juga monyet liarnya ya. Mereka sering berada di sepanjang jalur tebing dan suka mengambil barang. Jalur setapak ini bila kita tempuh itu sekitar 20-30 menit ya, jalan kaki santai aja, itu sudah bolak-balik. Menelusuri pinggir tebing di Pura Uluwatu ini tidak hanya tentang pemandangannya saja ya, tapi juga tentang merasakan keagungan dan kesakralan pura, seolah yang menggantung di atas laut. Pemandangan dari atas tebing Pura Uluwatu ini adalah salah satu yang paling ikonik dan memukau menurut Friends Family ya. Benar-benar gabungan antara keagungan alam, spiritual Bali yang sakral. Dari ketinggian tebing sekitar 70 meter ini, kita bisa melihat laut biru tua yang tampak tak berujung. Gelombangnya besar dan terus-menerus menerpa dinding batu kapur di bawah. Menurut kita siang ini sih pengunjung tidak terlalu ramai ya. Tidak seperti waktu pertama kali Friends Family ke Uluwatu ini sangat ramai oleh turis. Sekarang kita akan melihat monyet putih atau albino. Dan ini dikurung karena diserang oleh monyet-monyet yang berada di sekitar sini ya. Mungkin karena penampilannya berbeda.
ini adalah Amphitheater Kecak Dance, berada di area tebing dengan pemandangan sunset langsung ke arah laut. Amphitheater Tari Kecak Uluwatu ini adalah salah satu tempat paling magis dan terkenal di Bali. Disinilah kita bisa menyaksikan tari kecak tradisional Bali dengan latar matahari terbenam di atas Samudra Hindia. Amphitheater ini letaknya di Kompleks Pura Uluwatu, di area barat Laut Pura, tepatnya di tepi tebing. Bentuknya setengah lingkaran dengan tempat duduk bertingkat dari batu semen mengelilingi panggung di tengah. Dan dari sinilah kita bisa melihat pementasan kecak di depan mata dengan latar laut lepas di belakang panggung, serta matahari yang perlahan tenggelam menciptakan suasana dramatis yang tak terlupakan. Katanya sih ke Bali belum lengkap tanpa mengunjungi Uluwatu. Dan memang benar ya, Uluwatu itu bukan sekedar destinasi wisata. Ini adalah perpaduan sempurna antara keindahan alam, spiritual, dan budaya Bali yang sulit ditemukan di tempat lain. Sepertinya kita sudah mengeksplor Uluwatu. Kita sudah mulai jalan dari puncak jalur timur dan barat, dan ini memberikan pengalaman yang berbeda, tapi sama-sama memukau, karena setiap jalur menawarkan sudut pandang, suasana, dan energi yang unik. Singkatnya sih, jalur timur itu memberikan pengalaman intim dan sakral, cocok untuk menikmati ketenangan pura dan hutan. Dan jalur barat itu memberikan pengalaman dramatis dan instagramable, cocok untuk menikmati panorama laut, sunset, dan budaya tari kecak. Rasa lelah terbayarkan, akhirnya kita keluar untuk meninggalkan area Uluwatu ini. Coba deh, cukup satu kali saja bila kalian family mengunjungi Bali, jangan lupa untuk mampir ke Uluwatu. Setelah meninggalkan area Uluwatu ini, jangan lupa untuk selendang atau sarungnya ditaruh kembali ya. Di Uluwatu ini juga terdapat pusat oleh-oleh ya. Letaknya itu dekat pintu masuk dan parkiran Uluwatu. Terdapat deretan kios kecil dan toko souvenir, dan harganya pun di sini bisa ditawar ya. Jadi siapkan uang tunai kecil untuk tawar-menawar. Demikian kunjungan Feren Family ke Uluwatu. Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini ya. Sahabat Feren Family, sampai di sini dulu ya kunjungan Feren Family ke Uluwatu yang berada di Bali. Nantikan destinasi wisata kita dan masih berada di Bali.